Nah, smart people, ini bawang daun punya orang. Usianya lebih dari 2 minggu. Terlihat jelas sudah dibersihkan untuk pertama kalinya dari gulma. Ini akan kita buat sebagai pembanding dengan punyanya Simple Farm tuh. Nah, wan orang dengan bejaan ke mana? Iya kudu hati-hati bawang. Loba bereng. Nah, ini hama kutu atau warang hitam. Nah, kita harus berhati-hati karena bisa saja penyebarannya ke bawah, ke kebun punyanya Simple Farm. Nah, sudah beres. Ini sudah beres. Nah, ini juga sebagai acuan untuk penanggulangan hama dan penyakit OPT yang bisa saja pindah. Nah, saya sudah pernah membahasnya dalam satu video bahwa untuk menanggulangi hama dan penyakit, lihat sekitar lingkungan tempat kita berbudidaya. Kita uber. Ingat ya, ini pertanggal seberapa ya teh? Sebentar. Tanggal seberapa? Tanggal 10. Tanggal 10 saya selesai menanam bawang daun. Nah, ini kebun punya Simple Farm. Ini punya orang. Tuh yang punya. Diudag si Akiwan ku ai. Urang balap tinggal ikan. Asli wan. Oh, orang irasok bohong. Heeh. Mun ada kurang dibere penyubur alus Enjilau bang ngaranna teh. Jeung kalsiumna maneh teh. Ke ngobrol di imah. Hah? Grip. Aya urang mah aya nage aya tuh. Deuk nyebor maneh. Arek. Heeh. Kade ba kudu hati-hati we maneh kebon ieu. Ka udah gun urang dihanap. Calon sileni nu urang mah tuh. Tuh. Kade ba? Tuh, sebagai pembanding. Hey smart people, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih di standar operasional prosedur yang kemarin kita bahas. Masih di seputaran itu. Masih di sekitaran adaptasi standarisasi operasional prosedur tentang budidaya bawang daun. Karena kenapa? Saya ulas kembali. Kalau kita ngomong soal standar operasional prosedur, harusnya dari penyiangan gulma, pengolahan lahan gitu harus ada jarak beberapa hari. Langsung setelah pengolahan lahan diberikan pengapuran, pemberian pupuk, setelah diberi pupuk ditutup dan didiamkan terlebih dahulu harusnya. Namun bukan Simple Farm namanya jika kita tidak selalu beradaptasi dalam segala situasi dan kondisi. Kita mencoba mengarasmen atau berimprovisasi dalam situasi seperti sekarang, di mana segala sesuatunya terbatas, baik permodalan, waktu, dan lain hal sebagainya. Nah, ini hasil akhir dari proses penanaman budidaya bawang daun yang kita lakukan. Sudah 95% rampung. Tinggal beberapa jalur lagi, kemungkinan 1-2 jam selesai. Sampai di sini saya sudah menyiapkan satu buah buku untuk mencatat berbagai jenis kegiatan dan perlakuan yang akan saya lakukan pada budidaya bawang daun yang sekarang saya lakukan. Nah, dari mulai pertama tenaga kerja. Di sini kita memakai beberapa orang tenaga kerja dan sudah dilakukan beberapa hari. Tinggal kita kalikan. Contoh misal 1 hari kita habis 3 orang tenaga kerja. Kita juga harus menghitung saya sebagai pelaku petani atau yang mempunyai lahan, walaupun kerjanya cuma mondar mandir ongkrang angkring sana kemari,
Tapi kita hitung 1 tambah 3 menjadi 4 tenaga kerja kali Rp40.000 per hari menjadi 3 kali 4 4 kali 4 Rp160.000 itu untuk tenaga kerja. Nah, kita juga harus menghitung pengeluaran dari mulai ongkos makan atau operasional makan, rokok dan lain sebagainya. Kita hitung berapa. Jangankan rokok, permen saja wajib kita hitung kalau kita ngomongin standar operasional prosedur. Ingat, buku ini tidak akan saya buka. Nanti kita akan buka pas si budidaya bawang daun atau bawang daun yang saya budidayakan selesai dipanen. Kita akan mengetahui berapa modal yang kita keluarkan, apa saja yang kita lakukan, dan perlakuan apa saja yang dilakukan pada si bawang daun yang sekarang kita mulai tanam. Rencananya besok atau lusa saya akan memberikan kapur dolomit terlebih dahulu, entah itu geolid atau dolomit, yang penting kapur pertanian. Walaupun pada kenyataannya sudah ditanami, tapi itu sah-sah saja karena kita yang mengendalikan tanaman tersebut. Sambil terus kita beri pengairan dengan maksud dan tujuan supaya lebih cepat tumbuh, lebih cepat berkembang akar dan jaringan baru pada bawang daun yang kita budidayakan. Secara sederhananya begitulah, masih bersama seorang anak yang ada di logo Simple Farm tuh. Usianya sudah menginjak 3 tahun lebih. Setelah semua proses dilakukan dari mulai pengolahan lahan dan lain sebagainya, kita masuk ke bagian inti yaitu bibit. Nah, setiap standar operasional prosedur yang kita lakukan dalam setiap budidaya itu berbeda. Contohnya kita bahas satu saja dulu. Nah, kita ngomongin bawang daun saja dulu. Nah, ini bibitnya. Untuk ukuran bibit jenis seperti ini, apalagi sekarang musim kemarau, itu untuk luas lahan 350 meter jumlah luas total lahan, itu cukup menggunakan 1 sampai 1 kintal 20 kg per 350 meter untuk jumlah luas total lahan. Nah, sekarang kembali ke permasalahan awal. Ini luas lahan tanah yang saya tanami bawang daun adalah 700 meter atau 2 patok atau 8 kali 9 kali 2 jumlah luas total lahan. Nah, jadi kira-kira membutuhkan 2 kintal sampai 2 kintal setengah per 700 meter persegi, 700 meter jumlah luas total lahan, maaf saya ralat, atau 1 kintal per 1 patok atau 350 meter jumlah luas total lahan. Nah, begini, jika ada pertanyaan untuk berapa estimasi biaya, nanti kita catat. Namun sederhananya dalam setiap budidaya mungkin itu pasti akan berbeda. Pertama, berbeda bibit, jenis, dan ukuran. Itu selalu fluktuatif, tergantung situasi dan kondisi. Ini hanya sebagai pemaparan atau contoh saja, sebagian kecil contoh. Nah, jika ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Bad kenaon ngunyal bibit? Ngunyal bibit ubat? Anjir. Nah, kita harus mencatat dan menghitung. Salah satu contohnya seperti ini, atau contohnya begini. Untuk harga sekarang, bibit bawang daun itu 3 sampai 4.000 rupiah per kilo. Itu mengikuti harga pasaran sayur si bawang daun tersebut. Nah, walaupun kasarnya ini bibit pribadi, tetap itu harus kita hitung supaya kita nanti pas waktu selesai panen
menggambarkan atau menghitung ulang, mengkaji ulang berapa estimasi pendapatan kita per satu musim atau per 3 bulan menanam bawang daun. Nah, kita kalikan. Tepatnya saya ini menghasilkan atau mengeluarkan 1 kintal 80 kilo untuk luas total 700 meter kali Rp3.000 sudah berapa? Belum termasuk ongkos operasionalnya. Nah, jadi kita hitung operasional dari tempat kita memanen si bibit bawang daun sampai sini berapa? Itu Rp500. Jadi hitungannya Rp350.000. Nah, selesai dari sini kita catat dalam satu buah buku, jelasnya persisnya. Nanti pas panen kita buka. Ingat ini buku standar operasional prosedur sebagai catatan. Nanti kita akan buka apa saja pupuk yang dikeluarkan dan lain hal sebagainya. Nanti kita catat. Saya juga lebih suka menanam bawang daun yang sudah jadi, bukan dari biji, karena akan lebih cepat tumbuh dan lebih mudah diakali. Itu alasannya. Nanti kita akan tahu modal per satu patok atau 350 meter itu berapa estimasinya, karena akan selalu berbeda, fluktuatif mengikuti situasi dan kondisi. Nah, smart people and good people, sudah selesai dilakukan penanaman. Hasilnya seperti ini tuh. Tinggal kita cek kembali, takutnya ada lubang yang kita siapkan untuk ditanam itu terlewati. Nah, hasilnya seperti ini. Sambil terus diberi pengairan tuh. Air. Sudah selesai. Selesai dari sini, ketika kita pulang ke rumah, kita catat dalam satu buah buku. Tadi sudah saya jelaskan. Dari mulai operasional pengolahan lahan, pembelian bibit, tenaga kerja, dan lain sebagainya kita catat dalam satu buah buku, tahap demi tahap. Tujuannya untuk mengetahui berapa estimasi biaya yang kita keluarkan dalam satu musim. Ingat, perlu digarisbawahi dulu. Dalam satu musim tanam, baik budidaya bawang daun atau apapun itu, kita bahas dulu bawang daun lah. Dalam satu musim tanam, budidaya bawang daun pasti akan berbeda nominal. Sebenarnya sudah ada hitung-hitungan kita akan seperti apa dan berapa estimasi modal yang akan kita keluarkan. Tapi itu tidak baik kita keluarkan sekarang. Kita catat saja dulu step by step, langkah demi langkahnya. Maka dari itu enjoy proses, enjoy moment. Kita nikmati sambil eksekusi. Nah, hampir selesai. Jadi bagi kawan-kawan smart people dan good people semua yang penasaran, ikuti terus Simple Farm supaya tidak gagal paham dan gagal fokus. Karena nanti pada akhirnya ini buku akan kita buka, akan saya jelaskan lebih terperinci dan detail. Nah, ini sebagai aransemen lah, improvisasi dalam dunia pertanian. Kurang lebih seperti itu. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Saya mau lanjut bekerja. Semoga selalu ada manfaat dan hal positif yang selalu bisa dipetik dalam setiap video yang saya upload.